In the Five with Adi Gibran and Reni Marlisa. Jika teringat tentang di kau, jauh di mata, dekat di hati. Gibran Reni with Nadila In the Five. Walau beda akan ku jalani, tak ada niat untuk selamanya pergi. Itu level berapa lo, Nat? Level berapa lo? ID lo? Hah? Level berapa? apa ya? Ketiga. Wih, masih jualan gua 55. Masih noob dia. Tapi beneran, game itu game yang tidak akan pernah selesai sampai seumur hidup. Kenapa? Heyday. ID susah banget. Apalagi kalau lagi nyari baut sama ini, sama papan. Rasanya Susah bener kayaknya dah. pengen gue ke toko bangunan langsung. Iya, gue juga sama. Apalagi nyari. Halo semuanya, apa kabar? Hi everyone. Halo. Sampai lupa ya udah di on air ya. Hey, gimana kabar hari ini? Kok kayak cewek-cewek pick me sih? Semangat ya. Udah live ya? Kayak udah live. Iya. Emang kayak gitu ya kadang dia. Maaf udah live ya gitu ya. Pura-pura gila. Para tolol aja udah ya. Oke, jadi tapi ya itu Heidi itu emang bener tuh game yang gak akan pernah tamat-tamat. Gue pertama kali main Heidi itu zaman gue masih 2012. Sampai sekarang baru level 55. 65 apa 55 gitu. Gue aja Kok baru susah mulai banget lagi. naiknya? Mulai lagi, gue baru mulai lagi. Susah. Ya. Apalagi sekarang banyak bener yang peningkatan baru-baru kan. Jadi mulai adaptasi lagi pemain-pemain lama. Pemain lama. Main lama apa tuh yang dimainin? Ya, seperti kita bahasan kali ini adalah kita akan ngebahas tentang selingkuh. Hari gini masih selingkuh. Selingkuh loh. Emang masih musim selingkuh? Ya daripada main belakang terus nyewa hotel di Palembang terus main tiba-tiba dia nggak mau pakai pengaman kan. Oh iya, terus tau punya baby. Enggak, tau nanti gendut lagi hasilnya kan. Lu tau gak sih siapa yang gue ngomongin? Tahu gue RK. RK sama LM itu loh. Iya. Tapi emang dulu dia cantik banget tau. Iya, pada saat itu mungkin dia jiwa dia itu masih di 2021. Makanya dia nggak Iya. sadar kalau sekarang udah sebengkak itu. Oh jadi bengkak banget. Sebengkak itu. Iya bener tapi emang bengkak Abis banget. berendam demnya ke tanah. Iya, jadi lebar ya. Iya. Lebar banget ya. Iya juga sih ya. Tapi kenapa sih setiap orang di setiap hubungan pasti ada namanya selingkuh, itu kenapa? Ya karena dia tidak menurut gue sih dia nyari 5% di orang lain. 5% aja. 5% aja. Emang iya? Iya sih menurut gue. 5% dalam hubungan itu 5% harus dicari dari orang lain gitu. Iya. Kenapa nggak bisa ditambah 5% lagi dalam hubungan nih? Nggak bisa Kak, nggak bisa ditawar. Enggak gitu ya. Menurut gue sih dia nggak puas sih dengan hubungan yang itu. Masih pengen punya tantangan lain. Tapi kalau misalkan masih pacaran masih oke lah ya Nat ya. Pacaran. Ya gue lupa kalau dia kan taruh nih. Wow. Sama Ustaz. Iya juga. Iya lagi. Iya takut kena ini. Apa? Kena apa namanya Ren? Rukia. Rukia. Jika memang masih bisa mulutku berbicara. Jika orang semua tidak ada yang selingkuh, gimana hidup ini? Coba. Terlalu adem ayem gak sih? Adem-adem aja sih. Iya. Iya dong. Adem-adem aja. Nggak ada anak-anak yang broken home. Oh iya. Betul. Tidak ada anak-anak yang Deketin Nat, suara lo gak kedengeran, Iya, sumpah. tidak ada anak-anak yang kehilangan figur bapaknya. Betul. Fatherless ya. Dalam banget. Nggak ada anak-anak yang kehilangan figur ibu Ih, gitu. emang ada cewek yang selingkuh? Ada banyak. Kok di depan gue kok gak ada ya? Kita mah setia banget. Enggak, di kehidupan gue gak ada cewek tuh selingkuh tuh gak ada. Maksud gue rata-rata cowok yang selingkuh tuh ada. Iya selingkuh tapi nggak ketahuan bang. Kalau laki kan ketahuan. Iya lagi. Tapi iya tahu bener karena perempuan tuh mostly Lebih main cantik ya. Bener.
main cantik dan lebih tertata dan lebih Nah, rapi itu. gitu. Iya, itu. Setuju gue. Kadang-kadang kayak cowok baru ketahuan selingkuh padahal gue udah selingkuh duluan gitu, karena kebetulan lo yang kena ketahuan, ya gue bakal mojokin lo terus, gue bakal Udah salahin lo terus. diungkit-ungkit terus gitu masalah Iya, itu. diungkit terus. Padahal dia juga pemain juga kan. Red flag banget gak tuh cewek kayak gitu? Red flag banget. Iya, siapa sih yang kayak gitu? Nat, siapa Nat? Temen Ya. Namanya Marlisa kalau nggak salah ya. Dulu. Tapi banyak banget yang sekarang heboh banget. Itu ada tuh siapa tuh selebgram ya? Selebgram apa tiktoker sih dia? Seleb TikTok. seleb. Oh, seleb Ya. TikTok. Oh, double. Oh. Ya seleb tapi di TikTok. Asal dari mana asalnya? Jogja. Oh, Jogja. Oh, kampung gue. Dia lagi happening banget tuh. Katanya dia sudah menghidupi suaminya ya. Udah punya suami kan ya? Udah. Udah nikah kan dia? Udah. Terus dia katanya diselingkuhin oleh Benar. 10 wanita di Tinder kalau nggak salah ya. Iya, Sampai ada yang tempat tidur kalau nggak salah. bener. Ya kan? Lu update juga ya? Gue update gue. Kadang ada di TikTok gue soalnya kemarin lewat Di FYP lo. Densu, dia pas lagi sama Densu. Oh iya. Bener. Tapi lu udah denger belum podcastnya? Belum. Dengerin. Kenapa? Buat Kenapa? keren banget. Kerennya gimana? Mungkin karena dia udah mati rasa itu ya kali, mungkin Ih, udah mati saking rasa. sakitnya tuh laki-laki Saking sakitnya logikanya dia sudah main. dihianatin. Bener-bener Emang diinjek. gini, pola pikirnya dalam dia itu kayak gimana? Sampai dia sakit, sampai dia mati rasa tuh apa sih yang dilakukannya? Siapa? Si siapa? Iya, suami ke istrinya. Sabno. Nama mie ayam dong dari Sabto. Namanya Ada. SF. Singkat saja. SF. Sabto apa Sabto? Safno. Oh, Safno. Novian. Hah? Safnovian. Ya. Safno. No. No, ya? Safno. No. Itu gimana? Selingkuh. Dia selingkuhnya tuh gimana maksud gua? Ya dari Dilan usia pernikahan mereka masih sebulan dia udah selingkuh. Terus Wow. Dilan lagi hamil dia selingkuh. Dan cewek-cewek yang ngubungin dia tuh banyak dan diladenin sama dia. Dia ngerasa kayak gue punya power, gue kaya, cewek-cewek pada banyak yang mau. Dan selama ini kan Dilan nggak tahu karena cewek-cewek selingkuhan itu nggak berani speak up karena Dilan kan punya power sih, dia seorang selebgram Yeah. gitu kan. Setelah udah kejadian, udah ketahuan, akhirnya banyak yang laporan. Ternyata emang dia tuh gatel. Tapi emang orang-orang yang jadi selingkuhnya si Nono itu emang nggak tahu kalau dia tuh sudah beristri. Nggak mungkin kan? Istrinya kan terkenal kan? Apalagi dia kan Iya, diposting di tahu. Instagram dia kan? Iya. Kok cewek-cewek tahu. kok pada mau juga sama si Nono itu? Iya, namanya juga cewek nggak baik, jadi dipertemukannya juga sama cowok yang tidak baik. Tapi kok banyak yang ngadu? Piye toh? Iya, biar mereka kasihan sama istrinya. Kalau ternyata laki-lakinya suka bermain di belakang. Ini yang ngadu ini ke dia nih korbannya selingkuhan dia atau emang Korban care yang aja? pernah sih menurut gue. Korban yang pernah selingkuh bareng sama dia, si Nonya itu. atau yang pernah digodain Ih, juga. pick me itu namanya mah. Oh, me. Kok lo ngebelain Sapno lu? Enggak, sekarang gini, logikanya gini. Ini cowok terkenal, punya istri yang terkenal, Ya. otomatis cowok ini juga terkenal dong. Benar. Selingkuh lah dia sama cewek-cewek. Sekarang udah ketahuan. Ya, beritanya udah naik. Ya, kita udah naik. Si korban-korban selingkuh ini pada ngomong ke istrinya, iya kan? Ya. Kan dia tahu udah terkenal, udah punya istri, kok masih mau deketin? Gitu loh maksud gua. It's about money. Nah, sekarang It's udah about money. Nah, itu. Mungkin, tapi kayaknya kalau dikasih duit sih mungkin. Nah, itu gua nggak kecil tahu sih ya. kalau buat untuk duit tuh. Cuman kalau gua denger podcastnya itu, kalau dari cuman kalau untuk podcastnya itu sendiri, kenapa cewek-cewek itu bisa selingkuh, gue sih nggak dapet ya jawaban itu dari Dilannya. Cuman kenapa bisa selingkuh tuh, pertama karena memang satu, Dilan itu tipe yang bucin. Ya. Jadi kalau dia sudah sama satu nih, Ya udah ya udah satu. main aja, Ren, dan dia jangan, tutup Ren. kuping, tutup Jangan bucin, telinga, Ren. dan itu demi untuk laki-laki ini gitu. Benar. Sebagai Iya. dia menghargai lah. Jadi dia cowok tuh bisa menggunakan celah itu untuk bisa selingkuh. Ya kan? bisa. Dan mungkin juga satu sih kayaknya, karena dia nggak dapet yang gimana ya ngomongnya. Dia sama Dilan ini dominan Dilan daripada suaminya. Dalam hal apa nih? Semuanya. Dari segi pendidikan, pemikiran, Mungkin dia nggak dapet ekonomi. Dapet Nggak apa dapat ya? power.
power nggak atau punya pride power. itu, Banyak makanya pride dia sebagai berani laki-laki. selingkuh. Nah, Enggak. itu yang dia cari. Terus mungkin dia ngerasa kayak dia tuh butuh validasi loh, walaupun gue jelek ini banyak yang mau. Si anjing. Iya, dia ngerasa kayak banyak nih cewek-cewek yang mau walaupun gue udah ini. Jadi dia lebih suka bermain kayak gitu. Dia kan nggak ngomong ke Dilan kan dia mau mancing. Iya. Dia ngepap, aku udah sampai tempat ini. Kolam pemancingan. Nah, kolam pemancingan sayang. Ya nggak tahu di belakangnya itu mancing. Mancing unit. Mancing air. Ikan duyung dia. Ikan duyung itu dipancingnya itu. Ya kan? Tapi selama berapa tahun dia akhirnya ketahuan nih? Tahun pernikahan dia orang kan baru 2 tahun. Siap Baru pernikahan. selingkuh. Ih, cemen. Karena Nggak dia main baru cantik. buka apa namanya? Buka apa ya? Buka laptop. Bukan, jadi membuka diri. Oh, membuka baru diri. ini, makanya ketahuan. Dan dia kan kemarin dia tutup telinga loh, Bang. Iya. Dia nggak mau tahu sama sekali. Pokoknya dia percaya nih sama laki dia. Tapi ternyata cara itu salah. Ya iya, laki dikasih kepercayaan makanya susah tuh. Lakinya model begitu juga. Gitu lagi ya kan. Udah jelek bertingkah lagi Nah. emang. Udah dapat istri cantik masih bertingkah Nah. coba ge. Udah hidup tinggal enak, udah tinggal Ih, udah dia lo, itu udah nggak usah dia itu banyak kerja gaya. kan Dilan yang bayar. Wih, enak. Lo mau tahu nggak? Kayak waktu dia nikah pun itu yang nalangin semua Dilan. Wih. Si Safna itu cuma nyiapin mas kawin aja dan Enggak, itu itu pun mas kawin si yang nalangin masih Dilan. Enak amat. Makanya kalau dari awal udah kelihatan full red flag, lu jangan tutup mata, tutup telinga. Kalau udah kelihatan tanda-tanda, nah ya udah, ya udah lu. Tapi tanda-tanda refleks tuh apa aja sih, Ren? Ya banyak sih tanda-tanda red flag. Dari sikap aja kelihatan. Seharusnya dia dari awal udah bisa Tapi nge-screening. dia tidak main fisik berarti kan? Dia hanya main perasaan. Cuma main Verbal perasaan aja, secara iya. verbal, tapi kan ngebatin. Iya. Selingkuh batin. Iya Batin sih. lu tersiksa. Nggak ada luka, tapi Nggak batin, nggak tapi batin. pidi itu barang itu. Kok jadi batak kau? Ya intinya gitu kan, semuanya tetap terluka. Tapi sedih sih, seorang apa ya, cewek lah ya, cewek. Tapi kalau kata gue, POV-nya itu sebenarnya bukan hanya dari lakinya aja kalau tentang masalah selingkuhan, pasti ada juga dari ceweknya. Kalau menurut gue cowok memandang ceweknya pun juga kenapa juga lo bisa seperti ini juga, kan ada kesalahan dari ceweknya juga dong, dia nggak mau Ya. open ke dalam kasus ini iya ya. dalam kasus ini ya dia nggak mau open ke semuanya gitu, akhirnya kan Salahnya juga di situ. iya, Iya, jadi benar. jadi nggak bisa menyalahkan si pihak lakinya juga dan juga nggak bisa menyalahkan pihak perempuan juga, sama-sama salah Sama-sama sebenarnya. salah, betul. Oke, kata gue sama kalau masalah bahas selingkuh itu nggak ada yang benar, nggak ada yang benar, semuanya salah. Yang benar itu cuma penonton. Iya, yang ngejudge. Dasar muka jelek dia bisa bertingkah gitu Bener. kan. Gue liat tuh kemarin kayak gitu kemarin di situ Ren. Tapi kayaknya sekarang nggak perlu kita ikut campur ya. Kayaknya bininya udah cukup menginjak-injak harga diri lakinya sih. Udah. Iya dah. Soalnya kan si Safnonya kan bikin-bikin klarifikasi di Instagram. Ih, Terus tolol. si ceweknya ngomong, dia kan udah dapat harta gono gini 800 juta tuh. Mantap. Nah dia bilang kalau sampai dia klarifikasi tentang apapun, take down itu, kalau nggak 800 jutanya ambil lagi gitu kan. Di take down sama dia daripada dia kehilangan 800 juta kan. Iya itu. Dan caranya Dilan itu pinter. Apa tuh? Serius pinter. Menurut gue ini pinter banget. Dia pada awalnya kan dia minta gono gini 3M. Lakinya ini. Mantap. Dinego. Menangnya kenanya 800 juta. Kenapa dia kasih? Kan banyak pertanyaan awalnya kan. Kok dikasih? Udah tahu dia udah pertama udah numpang hidup, Iya, iya. semua dibayarin sama Iya. Dilan. Terus kenapa dikasih? Heeh. Dan tahu alasannya apa, Bang? Kenapa? Cara dia ngasih 800 juta itu buat dia ngebeli harga dirinya sih Wih, iya lakinya. juga. Dengan cara dia ngasih 800 juta, dia tanda tangan di makai buat janjian untuk laki-laki ini tidak boleh di Speak up. undang-undang speak up atau buat konten di Kebeli dong. buat Iya. konten atau klarifikasi atau di undang-undang podcast dia nggak boleh. Kebeli lah. Nah, caranya pinter banget. Nah, itu baru Mahasiswa Kevin. UGM lo dulu, alumni UGM lo dia. Oh, Anak yang UGM. dia itu ya, ada alumni yang ternyata ijazahnya nggak boleh dipoto itu ya. Dia itu beneran lulusan UGM lo dia. Iya dah. Si Dilan, iya. Enggak, yang ada orang itu Oh, ada lagi Oh, beda. itu beda Beda lagi. lagi. Beda. Nanti gua nanti ada nanti di depan. Dia bang. Emang dia, oh iya, pinter lah berarti kan. Pintar. Nggak kepikiran loh sama kita kalau pada untuk wanita normal kayak yang nggak bisa selingkuhin. Kalau mungkin lo kepikiran, kalau dia nggak, kalau kata gua.
Pasti nggak banyak Kalau dia langsung bakal pegang kepikiran parang, gitu. potong. Dia gitu kalau dia modelnya kalau menurut Iya, gua, lagi. menurut gua. Bener, Iya bener. lagi, iya lagi, iya lagi. Gak ada urusan, yang Gak ada penting urusan, mati dia dulu. mati aja dulu. Mati aja dulu, gampang urusan Kalau lu kita. mungkin bisa gue pick kepikiran deh kayaknya dia. Kalau dia enggak, ambil gue potong deh. Mati lo gitu dia. Cacah dulu tuh pisang. Iya. Itu willnya itu. Banyak mata yang mencari. Makanya kalian kalau misalkan ngomongin tentang pasangan, harus di screening dulu tuh track recordnya tuh. Apakah dia ada track record mendua? Betul. Ataukah dia ada track record pernah pacaran apa ya, sekali 2 kali tuh 1 tahun tuh bisa berbarengan pendekatan. Bener. Gitu loh. Walaupun kadang-kadang bohong tapi kan bisa ketahuan sih dari sikap dia. Ih, Betul. manis banget nih cowok nih, apa cewek ini manis banget nih gitu Iya. kan. Ih, emang ada ya cewek yang manis banget gitu? Ada. Mulutnya buaya-buaya gitu ada cewek? Ada. Oh, ada ya. Pacaran. Gue nih suruh kaca. Iya. Gue. Ih, red flag banget sih cewek kayak gitu deh. Enggak. Iya. Enggak, orang lain kalau dia enggak refleks. Maksud gua enggak, dia enggak refleks. Orang Enggak lain ya? refleks ya. Iya. Lu tumben pada belain gue. Udah capek Ren gua Ren. Ya tadi udah ngejas lu, udah capek gua. Jadi gitu. Nah, namanya selingkuh, kata lo gimana cara meminimalisirnya? Ya nggak ada yang bisa diminimalisir. Itu tentang kepercayaan, saling percaya antara pasangan aja. Karena semua bakal bisa terjadi untuk selingkuh menurut gue. Semua akan bisa terjadi untuk selingkuh. Gimana Sebabnya? diri kamu untuk setia, gimana cara saya untuk setia gitu. Garis besarnya orang selingkuh tuh kenapa? Yang Faktornya pertama, apa? Faktornya? faktornya ya dia pengen mencoba hal yang baru. Mungkin ada sesuatu di diri pasangannya tersebut yang nggak ada, ternyata ketemu orang baru ada. Dan dia nggak ngelihat yang lainnya, malah dia cuma ngelihat hal kecil itu aja gitu. Dia mau coba hal yang baru. Umur lo berapa? 2. Iya, 2-an. Ya. 30-an, 40-an, oke lah. Jadi gue kemarin sempat ngobrol sama tante-tante. Nggak, bentar. Lo tadi barusan ngomong, jadi gue tadi sempat ngobrol sama tante-tante, tapi mata lo ke gue. Enggak, bukan. Tante yang lo maksud gue. Bukan ada. Gue sempat ngobrol sama tante, teman kerja gue. Jadi dia itu pernah ngomong kayak gini. Kenapa sih suami-suami kita kalau ngeliatin cewek lain tuh kok padanya nafsu? Padahal bentuknya pun sama, isinya bentuknya sama, Ya. tempatnya sama. Betul. Kok sama istrinya tuh kurang puas, tapi kalau sama cewek lain kok bisa puas ya? Ya kan jarang dilihat, Nah, baru dilihat. ternyata- sesuatu yang baru itu emang enak. Nah, Fresh ternyata from the oven. alasannya kenapa banyak laki-laki di sana luar jajan katanya. Terus suka yang bilangnya selingkuh lah. Karena ada sensasi yang dimana yang namanya Adrenalin. adrenalin. Itu yang dicari sama laki-laki. Jadi kalau misalkan dia bermain belakang tuh, gue harus dapetin dia nih. Gimana caranya nih? Terus gimana Terjun gua- aja lo ke jurang, adrenalin tuh. Itu bukan cari mati Ren. Ini kan cari enak. Oh iya. Cari enak. Oh iya, benar. Bukan lagi mencari mati gitu. Benar. Jadi ternyata padahal ya kata tante itu tuh teman-teman kerja gue, padahal kan sama aja ya, cuma beda durasinya doang, Ya. gitu itu aja, beda bentuknya lah, nah itulah. Beda ukuran Ya, lah. cuman gue pikir iya juga ya. Kenapa laki-laki lebih suka memilih cewek di luar, padahal istrinya pun juga bisa dipermak lebih cantik, ya kan? Pasti aja duit dia. Terus ini, tapi kenapa harus memilih yang lebih muda gitu loh? Ada tanggapan? Silakan Kak Adila kalau mau ngomong. Kalau menurut gua, ya itu tadi kepercayaan diri satu. Dari bentuknya diri. Percayaan diri, pride dia sebagai laki. Mungkin di rumah sama istrinya dia nggak dapetin, ataupun kurang, bukan nggak didapetin ya, kurang. Itu satu. Terus lagi balik lagi ke individunya sih, orangnya masih orang tersebut gitu. Gimana didikan dia atau gimana diri dia deh gitu. Itu pasti akan menjurus ke arah situ. Iya. Bisa juga keturunan masuk. Bisa. Bibit-bibit bobot ya. Ya, Benar, bibit-bibit bobot. Bisa. Tapi di track record keluarga gue nggak ada deh kayaknya. Jangan. Habit berarti. Habit. Iya, habit bisa. Habit kan balik lagi ke orangnya, Iya, individunya. individu orangnya kan. Habit tuh namanya. Iya, gue lagi berkaca ke diri gue sendiri sih. Gue lagi kena tampar nih. Iya, lu tau gue ada dong Ren, track record gue gimana kan? Iya, gue tahu.
Ya kan, kemarin aja untung nggak kena batangan kan, Hampir sih. hampir kan. Untung lu cerita ke gua, Bang. Kalau Asli. enggak udah deh. Untung Tapi kemarin tau nggak dia tuh sempat keluar kota, kemana? ke Jakarta deh kayaknya, kalau nggak salah. Terus ada di kamar gitu lah pokoknya lah. Kan berarti kan dia disewa dong. Iya, Iya target kan? pasar yang kayak gitu-gitu banyak kok di sana. Semua kan tergantung target pasar. Kalau di sini kan mungkin belum terbuka itu. Kalau di sana kan Tapi kata Banyak. gue, dia nih apakah benar-benar pure atau benar-benar apa emang tampilannya aja? enggak. Coba lu buka. Buka Instagramnya apa buka? Ya, itu beneran lekong. Iya, makanya kata gue. Tapi kok Tapi kemarin lu jadi temuin, Bang. enggak jadi gue. Langsung gue cut. Bebatang. Batal gue. Gue pikir mah berlobang. Bebatang. Ya Allah, capek banget gue. Untung dia cerita sama gue. Kalau enggak, aduh. Kacau. Nah terus yang kemarin tuh yang apa second choice. Ya. Ingat nggak? Yang lo orang ngejudge gue habis-habisan. Gitu. Sekarang hobinya bukan lagi pilates, Apa? Udah naik ganti. gunung. Oh, dia ini baru berarti. Gunung. Ada ide baru. Iya. After break up lagi. Iya, dia sekarang dia Part naik dua. gunung. Enggak, gue udah nggak kombinasi Iya, gue sama nggak orang ada. lain maksudnya. Enggak sendirian. Dia ikut kayak apa sih namanya itu? Komunitas. Ya. Kita ini mau ini nih tektokan gini-gini. Sekarang dia kayak gitu dia sekarang. Masih memperhatikan ternyata diam-diam. Ih masih kan Yang nih gue kasih tahu ya, yang namanya cowok kalau pernah deket, pernah ini, walaupun dia orang nggak komen, tapi dia orang memperhatikan aja. Oh Cuma bisa iya. jadi penonton story kayak gitu. Oh apalagi kan gue nggak di blok. iya, Masih sama temenan aja udah. Enggak. Jadi menurut gini gue mau nanya. Kalau misal kita nih pernah ada hubungan, misalnya gue sama lu nih, kita ambil contoh. Terus kita sudah selesai. Ada baiknya lu sama gue nih udah lost contact bener, kita tutup akses bener-bener atau nggak udah? Nggak Kalau usah. gue tergantung pribadinya masing-masing. Kalau gue pribadi gue nggak. Gue nggak mau mulai. Nggak mau mulai dalam artian? Gue nggak mau mulai untuk gue blok. Oh. Kok jadi kalau misalkan lo mau ngeblok ya berarti oke. Berarti gue udah nggak ada lagi bisa ngeliat lo lagi nih. Iya. Tapi kalau misalkan lo nggak diblok ya berarti ya lo Masih udah ada- bukan masih ada Masih harapan. bukan masih ada bisa ngelihat Iya, kegiatan lu di kegiatannya ya sosmed udah. akses Maksudnya ya. dia ingin membuktikan tanpa lo gue bisa bahagia. Gitu loh. Kita ambil positifnya aja. Maksudnya biarin aja dia ngeliatin gue, biarin dia tahu kalau gue tanpa dia pun juga bisa bahagia. Tapi kan tanpa dia harus tahu pun kita harus bahagia juga kan? Tapi kan dia pengen, berarti kan ada rasa untuk revenge-nya. Berarti dia harus tahu kalau lo lihat gua ini udah bahagia. Iya, gitu. Validasi itu. Nggak validasi itu. Itu biasanya karena cowok yang namanya pengen dibalas dendam itu dibuatin terluka dengan cara pasangan tuh udah bahagia. Itu sakit banget itu, bener aja. Lah, ngapain lu tinggalin, ngapain lu sakitin kalau lu pada ujungnya ngeliat dia bahagia lu nggak suka. Ya nggak tahu, ini namanya hubungan ya Ren ya. Kok jadi Reni sih? Reni kan diam aja. Ya lu diam Malu. karena lu kan gak pernah lu ngomong makanya. Iya, namanya kalau udah punya apa ya? Kalian udah nggak bersama lagi nih, tapi kalian masih berteman di sosmed. Ngelihat dia bahagia sama orang lain, ya ada rasa kayak, oh ternyata dia bahagia tanpa gue, kayak gitu. Iya. Jadi ngerasa kayak- Kalau gue gini, gue pernah ditinggalkan, bukan gue ditinggalkan gara-gara diselingkuhin. Tapi sekarang gue diblok nih. Tapi sekarang gue masih nyariin. Dengan cara apapun itu gitu. Iya. Tapi nggak pernah dapat. Oh, nah, Nggak pernah gua dapat malah infonya. suka kayak gitu. Nggak pernah dapat infonya gue. Gua malah lebih seneng yang begitu. Gue tahu dia udah nikah, udah tahu nih. Tapi perkembangan sampai sekarang gue nggak tahu. Nah, itu jauh lebih sakit nggak kayak gitu? Sakit. Nah, itu. Kalau gue better mending seperti itu. Daripada masih ada akses, lu bisa ngeliat gue bahagia. Nggak perlu lihat gue bahagia. Yang penting gue. Tapi dia sekarang jalan dimsum sih. Jangan-jangan lo order lagi dimsum. belum. Ada niatan. Ada niat. Gue ada niat. Nomornya udah gue save. Enggak, gue takut bentar lagi Ren order dimsum atas nama lo. Aduh, jadi FBI lagi, gue FBI. Lo kan udah ini, nanti lo kan bakal pergi. Iya lagi. Tapi kan bisa dia order dari sana tapi alamat di sini. Iya juga ya. Pokoknya beberapa ex gue ada yang temenan ada yang jadi teman ada yang lost contact ada, banyak lah. Tapi lu better pilih yang mana? Better jadi temenan. Apa tuh?
Hujan. Oh. Hujan. Udah punya pasangan. Jadi gue tahu batasan gue nggak akan mau hubungin dia pun juga nggak akan mau hubungin gue gitu. Jauh banget sih hubungannya udah jauh banget bahkan. Tapi ya itu tetap aja masih tetap temenan gitu loh. Selingkuh kan Ren? Apa Karen ini pernah diselingkuhin? Enggak. Ren ini pernah selingkuh? Pernah. Tuh dia kan udah rekodnya. Iya. Tawa lagi lo. Lo nggak boleh ngejudge cowok semua nggak boleh selingkuh dong. Cewek kan juga ada yang selingkuh cewek. Kenapa sih lo selingkuh? Dia enggak. Dulu lo kenapa selingkuh? Enggak ada yang apa ya? Lo mencari tantangan dari lompat dari sumur. Menurut gua dia kurang menantang. Kenapa? Dia harus punya istri gitu. Enggak, terlalu green flag. Sama harimau aja lu. Tuh aneh cewek tuh ya. Gue tuh bingung sama cewek tuh gini. Jadi ada perceraian seorang pesepak bola namanya Kakak. Kakak tuh dia udah nikah, udah punya istri nih. Istrinya gugat cerai Kakak. Tahu alasannya kenapa? Kenapa? Terlalu sempurna buat saya. Bingung sih kenapa sih cewek dapetin cowok yang green flag salah, red flag salah. Maunya tuh kalian tuh apa? Maunya sih ada. Ayo Ada jawabannya dari yang pernah pelaku. Ada tantangannya dong. Tantangan macam apa? Ikutin Sirkus aja, sirkus. Ikut Ninja Warrior aja nggak usah jalin hubungan. Kenapa? Enggak sih, menurut gua kayak ya dia memang nggak cocok sama gua. Terus kalau ditanya kenapa lu jadian sama dia kalau lu ngerasa nggak cocok, kenapa nggak lu putusin? Ya karena dia baik banget. Gua mau ngejahatinnya gimana gitu kan? Kok orang beko pengen dijadiin? Iya lagi. Kan logikanya gitu kan, orang jago mau dia tuh kenapa? Dia tuh baik, dia tuh nggak ada salah maksud gua. Kenapa cari-cari masalah? Kenapa sih cewek Ya kayak gitu? udah semua gua yang salah. Enggak, gue tuh kan nanya kaum cewek, kenapa kayak gitu loh pola pikir kalian tuh seperti itu kenapa? Ya nggak ada sesuatu yang dia inginkan di diri dia gitu loh. Contohnya dia misalnya memang udah baik, dia penyayang gitu. Cuman dia kayak Salah kayak gitu. Iya. Benar dia salah. Jadi lo harus apa? Dia harus mukul-mukul lo pakai ini Pakai apa namanya? rotan gitu kan, pakai sabet tali pinggang gitu kan. Cuman dia pengen yang cowok yang lebih apa ya, bukan ceweknya yang lebih dominan, mungkin cowoknya lebih ke ngikut aja, paham nggak sih? Oh nurut-nurut aja. Saking green flagnya dia nurut-nurut aja, nggak pernah marah, nggak apa-apa. Jadi apapun gitu. yang dilakukan ceweknya, ya udahlah silakan. Iya, padahal ceweknya pengen gitu dinahkodai gitu kan. maksudnya Ya. diimamin gitu. Imaman. Dinahkodai maksudnya lebih ke cowoknya gitu yang dominan, jangan ceweknya yang dominan. Jangan kayak menurut kamu gini gimana? Ya Aku ikut udah. kamu aja Iya. deh gitu kan. Monoton mungkin ya. Jadi ceweknya apa sih lu kok jadi cowok ngikut mulu? Maksudnya kan gue pengen lo yang ngebimbing gua gitu. Dalam Paham hubungan nggak juga sih? kayak gitu juga. Dalam hubungan juga lu ngerasa ada rasa monoton ya kan, ada bosen ya pasti kan. Ada. Terus lu putusin dia terus lu nyari yang baru. Enggak lah. Enggak dong, iya dong. kan. Iya. Berarti kalau dalam hubungan pacaran nggak bisa kayak gitu kan. Nggak bisa. Apalagi nikah Apalagi kan. nikah, ya. Apalagi nikah nggak bisa. Tapi itu dulu banget loh bang, waktu usia aku Gua masih enggak. 20 tahun. Gue nggak menjudge Loren enggak. Gue hanya point of view-nya ke kaum cewek tuh kayak gimana sih. Iya. Sekarang Gitu loh. setia banget gue. Banget. Ada yang bisa gambarkan parasmu secara sempurna, maka kan ku coba karena semua yang lain terdengar. Oke, jadi pada dasarnya adalah semua kelakuan kita tuh ada salahnya. Mau bukan dari cowok ataupun dari cewek, semuanya bisa selingkuh. Yang nggak bisa itu Untuk mempertahankan Setia yang susah. yang Susah sih. susah. Itu tuh setia. Ibaratnya gini, kita kan punya bibit-bibit ada rasa untuk bisa selingkuh, tapi kita memilih untuk setia. Paham nggak sih? paham. Jadi Paham Nat? Paham dong. kalian nggak boleh jawab gitu. Kalian harus jawab siap, paham gitu. Not Pak. Siap. Siap. Militer. Terus Jadi ketika lo memilih setia itu udah bagus banget gitu. tapi Kalau kenapa memang apa? tapi kenapa orang-orang yang memilih itu selalu disakitin ya?
Ya setan nggak suka kalian menjalani Iya hubungan juga. yang sehat. Setan Iya tuh suka juga. keributan, perceraian, Setan. perpisahan. Dasar setan. Emang dasar setan gitu emang. Tapi menurut survei Membuktikan. 1 family 100 ya, emang pada dasarnya lebih banyak cewek yang selingkuh tapi nggak ketahuan Banyak. daripada cowok selingkuh tapi ketahuan. Iya, karena Iya. cowok itu memang nggak bisa bikin apa ya? Main cantik nggak bisa. Nggak bisa. Jadi kalau misalnya dia udah nyabang aja, itu udah kelihatan banget. Tapi kalau kata gue ada logikanya. Kenapa cowok lebih banyak ketahuan daripada ceweknya? Karena lebih pinter cewek menutupi daripada cowok. Iya, benar. Jadi Lebih cara-cara hati. yang cowok tutupin itu udah dilakukan sama cewek duluan. Betul. Emang kurang ajar kaum ini di orang ini emang. Betul. Tapi kita selalu disalahkan loh. Kaum cowok ini selalu disalahkan. Kamu tuh yang gak pernah bersyukur dapat aku kayak gini. Tapi ya dia lebih pinter loh kayak gitu. karena lo mulai duluan. Maksudnya? Ya kadang-kadang kan selingkuh itu mulai duluan si cowoknya. Karena gini nih, kadang kita cewek itu pura-pura goblok. Misalnya gini, gue udah mencium cewek itu intuisi, insting sama apa ya? Feeling itu kan kuat banget. Dia udah mencium aroma-aroma Melati. Enggak anjing. Dia udah cium aroma kayaknya cowok gue ada selingkuhan deh. Nggak perlu dia kayak jadi FBI pun dia udah ngedetek kalau cowok ini punya selingkuhan. Ya udah, daripada dia sakit hati, dia nggak mau mutusin hubungan sepihak dari dia, ngucap dari mulut dia, ya udah gue juga selingkuh gitu. Tapi gue main cantik, jangan sampai ketahuan. Pas udah waktu masanya udah boom gitu kan, dia ketahuan, ujung-ujungnya hubungan itu putus. Tapi di situ yang disalahin cowoknya. Hebat. Cewek red flag sih kayak gitu emang. Siapa sih bang? Oh, lo tau sih? Nat kaca. Kaca depan muka. Iya ya. Jadi semua serba satu ke cowoknya ya. Dalam pernikahan pun juga sama. Lo nanti akan merasakan gimana suami kalian akan merasa banyak beban. Itu semuanya ke lakinya. Mau gimana pun nanti disalahkan tuh pihak prianya. Mau kalian gak dapat uang makan, dikasih makan, dicintain dalam pernikahan. Kalau misalnya kalian gak ngerasa puas, laki yang disalahin gitu. Berat jadi laki itu sebenarnya. Iya, berat jadi laki itu. Makanya kadang-kadang butuh penghibur kan. Nah, itu. Nah, ada satu pertanyaan intermezzo ke kalian. Dalam hubungan butuh nggak sih kalian lihat handphone pasangan? Butuh. Gua Butuh. Kayak gini. Nggak, tahu dulu. Lu butuh dia apa nih? bingung sih gue jawabnya. Tapi gue sih dominan akan enggak. Gua nggak. Gua enggak. Enggak gue. Dia iya, gua enggak, lu enggak. Gua nggak butuh lihat handphone pasangan. Nggak. Lu alasannya kenapa? Ya, baru jelasin Ren. Alasannya kenapa? Alasan gue kenapa kita setiap menjalani hubungan kita harus butuh ngeliat handphone pasangan bukan berarti 24/7 ya kita harus ngecek handphone pasangan. Kalau misalnya gini nih, gue kasih tahu ya kalian semua ya. Lo ngejalin hubungan, tapi lo nggak pernah ngecek handphone pasangan lo. Ya bukan berarti kita mau jadi cewek-cewek yang protektif, itu bukan. Seenggaknya ketika gue mau minjem handphone mah ya lo kasih aja, nggak usah ada rasa takut kayak gue bakal ngecek. Kalaupun ngecek kan sekedar intermezzo aja, oh lagi chatan sama ini kayak gitu. Karena menurut gue kalau lo nggak ngasih, berarti ada yang lo sembunyikan dong selama ini. Sama satu lagi, sosial media. Gue tahu nggak perlu ketika lo pacaran untuk bertukar sosial media, tapi ketika lo meminjam handphone dia dan dia pengen ngebuka sosial media lo kasih. Jangan semua lo sembunyiin. Apalagi kalau menikah. Gue anti banget ketika lo menikah lo nggak pernah posting foto anak dan istri lo. Terus yang kedua, lo hapus semua foto-foto pasangan lo. Terus ngapain lo orang nikah? Hah? Ya gue tahu takut takut ini, tapi identitas lo itu harus ada gitu. Di semua sosmed itu lo harus ada kalau lo udah menikah gitu. Kalau lo pengen masing-masing, terus lo kayak mau kelihatan single terus, lo ngapain nikah? Nggak usah nikah aja lo, kayak gitu.
Itu kalau menurut gua ya. Iya. Jadi lo harus tervalidasi kalau Anda itu sudah menikah. Beda kalau pacaran, nggak perlu lo harus tukeran sosmed, nggak perlu lo harus megang sandi sosmed dia. Tapi ketika lo lagi bareng atau lo mau foto gitu, minjem handphone kamu dong yang aku mau minjem, ya it's okay, kasih aja. Tapi pertanyaan gue satu sih. Dulu kalian zaman dulu masih pacaran zaman SMP ataupun SMA, pernah tukar nomor handphone nggak di HP pacar kalian? Iya dulu pernah. Pernah kan? Jangan bales yang ini, aku pakai nomor mamah aku. Iya. Udah sih kalau menurut gue. Kalau gue alasannya kenapa nggak harus lihat, menurut gue selalu menjaga privasi seseorang. Kalau gue, lo nikah ya, maaf banget ngomong. Lo bugil berdua aja udah selihatan. Itu privasi apa coba? Masa handphone lo boleh liatin? Jangan sampai tante marah ya. Tante nggak suka yang kayak gini ya. Kalau yang namanya udah menikah, lo mau telanjang bulat aja lo ngeliat kan. Tapi handphone lo nggak boleh lihat. Privasi apanya? Gue tanya. Beda kalau pacaran ya. Kita berdebat aja kita bang di sini bang. Wah, gua nggak terima. Kalau udah lo nikah sah di mata hukum dan agama, lo harus terbuka dalam hal apapun. Nggak ada yang ditutup-tutupin, ya. Terkecuali pacaran. Gue tidak mengiyakan untuk pacaran karena pacaran pun haram. Iya. Iya kan? Kalau dalam agama pacaran haram kan. Yaudah. Terus selalu mau pacaran apa enggak. Tapi kalau udah menikah, nggak ada yang boleh ditutup-tutupin. Itu ibarat kata lo enggak makan babi tapi lu minum minuman alkohol. Iya, gitu maksudnya gitu maksudnya. Jadi dibilang haram tapi lu pilih haram yang berbeda. Iya, bukan berarti lu 24/7 tiap dia pulang, mana yang handphone aku mau periksa. Enggak kayak gitu. Misalnya kayak yang ini handphone ada yang nelpon ya kita angkat kalau posisi handphonenya ada di kita. Atau memang handphone ada di sekitar geletak aja. Maksudnya saling terbuka aja tuh, enggak ada yang ditutup-tutupin. Iya, itu ya. Privacy telanjang bareng lo orang berdua bikin anak. Lo privacy handphone gitu. Tapi itu kan privacy iya sih benar sih. Tapi kalau menurut gue itu pertama privacy. Kedua, gue nggak mau nyari masalah. Nah, sesuatu hal kecil itu kan bakal jadi ribut atau enggak, itu kan tergantung antara kalian berdua gitu kan. Apakah bisa menjadi memuncak menjadi besar atau enggak, diomongin, dikomunikasikan baik-baik. Tapi kalau misalkan disalah paham gimana? Tipikal orang tuh kan beda-beda nih. Ada orang yang gampang tersulut emosinya, ada juga gampang orang yang punya pola pikir, udah tuh cuma temennya doang deh. Dijelaskan, gitu. Dijabarkan, kenapa bisa terjadi seperti ini. Tapi ada loh cewek yang nggak bisa menerima alasan dari seseorangnya. Nah itu adalah tabiat dan watak. Makanya sebelum menikah, lo harus lihat dulu apakah dia bisa menerima. Cowok itu nggak mau ada privasi ditutup karena itu si pasangannya tuh keras. Ya makanya komunikasi. Iya, udah komunikasi ini. Gua ada kawan tapi tetap diduga menjadi pelakunya, ya kan. Lo pasti ada apa-apa di belakang gue, padahal udah gak ada apa-apa. Karena gitu. Sebelumnya pasti Anda pernah ketahuan. Nah, itu pasti ada ketramaan dari pasangannya kan. Iya. Makanya dia menutup itu agar tidak terjadi apa-apa lagi, perdebatannya itu lagi yang kata gue tadi, gitu loh. Makanya sebelum memancing api, kalau bisa menghindari hal-hal tersebut gitu, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Berarti dihapus dulu chattingannya gitu. Kalau nggak ketahuan sih hapus dulu ya. Tapi enggak sih, karena ada beberapa cewek ataupun cowok yang gampang banget emosinya tersulut ya kan. Iya, siapa sih? Ya contohnya nih. Dia enggak. Lo lihat tadi dia membela itu dengan mulutnya miring-miring, tangannya main, gebuk-gebuk. Enggak, karena menurut gua kita tahu karakteristik pasangan kita. Jadi kalau misalkan kita menghindari keributan itu, makanya udah deh, jangan seperti itu ya. Gue laporan BAP nemenin Are ya. Gue ngejelasin, ngebelain Are kan. Kayak gini Pak, gitu. Enggak, sebentar. Ini punya masalah siapa? Dia Pak. Kamu diam. Mbak diam. Dia nggak bisa ngomong. Dia lagian ya Re, pelongo. Mau laporan BAP kalau dia ada kehilangan motor kan. Dia mau jelasin karena nggak tahu lah mau ngomong apa. Gue mau marah-marah kan gue kayak gini Pak. Enggak, yang punya masalah ini siapa? Dia. Kamu diam. Dia nggak bisa ngomong Pak. Adik saya ini nggak bisa ngomong. Gue greget gitu. Gue paling benci orang udah lagi terkena masalah terus dia nggak bisa nyelesain masalah dia. Iya, dia gemeteran, lelet gitu kan. Kamu ini udah bodoh. Kan itu bodoh. Dia namanya apa ya? Sok dia, sok terapi dia. Disuruh cerita nggak tahu lah. Kayak gitu kan. Diam gua sama polisinya. Kamu diam kamu ya, banyak nyoceh kamu. Masalah dia.
Nah, kalau lu gimana, Nat? Lu Lo kenapa? udah selesai? Udah. Itunya. Udah kalah gue debat masalahnya. Lu kalau komen kan bisa gue bantuin debat soalnya. Gue sama lagi kayak lu. Sama privacy. Soalnya oke lah dengan jawaban dia tadi ya Iya. masuk akal. Masuk akal deh, gue bener masuk akal. Masuk. Panjang bareng kamu orang tua bikin anak. Lanjut privacy handphone. Apa maksud kamu? Berantem aja kita. Siarin ini, semua orang harus tahu, siarin. Beranak pinak. Tadi itu awal itu ya, dia itu tuh agak low. Jadi naik lagi mood. Hebat. Gue di samping dia ngeliat mulut dia merah itu loh. Kepancing dikit langsung naik mood dia. Oh gitu cara ketemu Renny. Nih ya buat calonnya Rensa nanti ya. Nih ya. Aduh. Buat lo ya. Kuli Jawa membangun ya. Bang Kim udah ngejanjin lo bakal selamat. Iya. Minimal lo ada cacat-cacat dikit lah. Aduh ya Allah. Lo pertama privacy ya? Iya, bener jawaban lu Iya, tadi. Gue privacy. setuju. Karena Ustadz Hidayat pun juga ngomong kayak gitu, Ren. Setuju. Karena walaupun Lo dia dengerin Ustadz gak sih lo kalau gue komen? Lo dengerin Ustadz gak sih lo? dengerin mama TikTok, mama Iya. Facebook yang kalau pernah jadi korban dia harus wah gitu ya. Lo tuh termasuk netizen yang gampang terus emosi lo. Tuh Gampang lo. banget. Lo nggak tahu kabar berita bagusnya gimana, kabar benar kayak gimana, lo langsung udah hajar gitu kan, potong titi ya kata gitu lo, gue yakin lah. Iya, pasti. sebagai provokator Iya. ya. Wah. Ulung lo Best tuh, sih. ulung lo Best. bener ya. Best. Gua yang ngeliat POV lu dari samping. Itu kalau tadi direkam, lo langsung tadi topik Ren, ntar aja, itu viral lo Ren. Dia menguasai. Oke, pertama privacy ya. Iya, Privacy. privacy. Sama kayak lu jawaban lu tadi. Karena gini loh Ren, gue nggak mau kena api karena gue nggak mau main api. Nah, Gitu setuju. loh, maksud gue gitu, maksud gue. Jadi Setuju. gue tidak akan melakukan itu ke pasangan gue karena gue nggak mau juga dilakukan itu ke pasangan gue. Betul. Jadi gue menghindari itu gitu loh. Gua nggak mau nyari penyakit deh. Iya bener, setuju gue. Itu maksudnya itu bukan ke arah yang Bukan lu karena udah buat telanjang anak. banget itu enggak. Gue Bukan. kalau misalnya telanjang banget gue bodo amat itu. Ambil alih podium. Ambil alih podium kawan. Renny versus everybody. Nih. Oke, itu kalau menurut kalian ya. Kalau kalian mau pilihannya untuk privacy silakan gitu. Iya. Tapi kalau untuk saya, Lo rekam Cinat. Lo rekam Cinat. Tahan dulu Ren. Biarin direkam dulu Ren. Biarin lo tahu POV lo kayak gimana. Gimana? jadi menurut gue sih Jangan so cantik dong. Jangan so cantik dong. Ya kayak tadi lah bergebu-gebu. Iya, lo kenapa gak setujunya? ya gitu. Masa lo sama pasangan harus tertutup kayak gitu? Bukan tertutup Ren, menghindari konflik. Iya, gua dengan tahu cara menghindari konflik. tidak mencari masalah di dalam handphone gitu maksud gua. Yang lain mah boleh-boleh aja, sah-sah aja maksud gua. Cuman untuk di masalah handphone tuh kan banyak bukan banyak data ya, banyak percakapan yang belum tentu dia bakal mengerti gitu loh. Teman kantor, sahabat, ya kan, atau ada tiba-tiba ada yang nge-DM salah alamat, kita kan nggak ada yang tahu. Tiba tuh nanti jadi masalah, konflik lagi, apalagi pasangan kita kayak elu misalkan. Berarti hilang. Yang ada gue baru bangunin pada darah-darah apa ini. Kok Joni kok 3,5 Joni gua. Gue izin kencing. Daripada gue kencing di celana nanti. Gue kencing dulu. Gue yakin ya. Gue yakin si Renny itu pasti punya apa ya, ketraumaan lah kalau menurut gue ya. Betul. Makanya dia nggak mau seperti itu. Mungkin dia pernah melakukannya. Udahlah, gue nggak mau cek HP. Iya. Ya kan?
Ternyata diselingkuhin beneran. Dengan dia tidak ngecek Ngecek HP, HP, tapi dia diselingkuhin gitu loh. Makanya dia kesel sendiri. Enggak, lo orang tuh salah gitu. Padahal tadi dia ngomong kalau selama pacaran ya sah-sah aja. Ya berarti nggak usah mikirin pas lagi. Gue kan ngomong pas setelah nikah kata gue. Bukan pas lagi pacaran. Rensa. Capek banget. Wih, apa bener Ren? Bener kata Ren. Udah balik ya? Ini ada balik kawan nih. Nah, maksudnya. Jadi gimana? Jadi gimana? Masih ada pembelaan nggak? Iya. Masih. Urus pernikahan masing-masing. Enggak gitu Ren, enggak gitu. Karena gue yakin nanti kalau lo pun nikah pun juga. Karena nanti kalau lo nikah pun juga, lo juga bakal merasakan hal yang sama. Lo misalkan lo dapet pasangan yang benar-benar otoriter ke lo misalkan. Lo didikte abis sama suami lo misalkan. Gue nggak mau tahu ya, yang misalkan lo nggak boleh cek HP gue. Oh lu ngotong-ngotong nih. Iya. Dia lebih gas pada lo gimana coba? Bunuh. Capek. Singkat Pada yang jelas bunuh. Kamu kalau nggak mau ikut aturan di rumah ini, nggak usah berumah tangga. kan yang punya aturan suami lu. Iya berdua dong. Enggak, kan kepala rumah tangganya kan dia. Iya, gimana saya mau jadi imam makmum kamu yang baik kalau kamu aja kayak gitu. Kan dia punya, apa sih menurut gue dia punya hak juga untuk melarang lo kan. Ya iya, melarangnya yang logis-logis aja lah. Ya, maksudnya saling menerima. Saya bisa menerima larangan kamu dengan baik. Yang penting kamu menyampaikannya juga dengan baik gitu. Ya udah baik-baik tuh dia tuh Ren, pas lagi telanjang tuh Ren. Itu mah nggak jadi berantem. Enggak, dia menyampaikan itu lagi enak-enaknya yang jangan cek HP aku dulu ya gitu. Iya. Terus gue sambil ini kan, kenapa sayang? Gitu kan. Kok nggak boleh ngecek handphone gitu kan? Terus gue lagi di atas kan. Iya, soalnya banyak privasi, langsung gue cekek. Langsung gue cekek dah. Terus gimana alasan lu? Kira-kira? Iya. Pas gue cekek. Enggak dengan dia seandainya nih laki lu gitu tuh. Iya. Dengan alasan dia privasi. Terus lu akan jawab apa? Tak imbangi. Oh lo jadi player lagi. Yoi. Ini gini. Tapi kan belum tentu dia juga selingkuh kan. Ya Belum udah, tentu. mirroring his action aja gitu. Kalau lo mau kayak gini, oke. Itu yang kita orang lakukan. Ya, Mirroring untuk in actionnya. menjaga itu. Iya, makanya tidak mau kita orang cek gitu loh. Karena kita pun juga, karena gue yakin ketika nanti gue ngecek pun chattingan dia pun juga pasti ada beberapa chat dia ke teman-teman cowok-cowoknya yang kita nggak tahu. Itu makanya Mbak Ima Paula tuh viral gara-gara itu. Dan Gitu itu loh. bukan berarti kayak niatnya nggak kayak gitu loh, tapi Heeh. belum tentu isi pikiran kita akan tertuju Lo ke tau gak lo kayak alasan gitu. Paula ganti nama tuh cewek tuh jadi cewek apa? Karena takut Mbak Im marah. Padahal itu kan ada baik ada juga salahnya juga. Menghargai pasangannya biarin tidak dia marah, tapi ternyata menurut si Mbak Im itu salah. Lo nggak boleh ganti nama itu jadi cewek. Ayo gimana? Karena si Baimnya udah protektif banget di awal. Itu yang bikin si Paula jadi kayak gitu. Seharusnya kalau misalnya saling terbuka dia nggak protektif ya nggak bakal kayak gitu. Tapi kalau iya. ngomongin masalah kasus Paula mah kalau kata gue mah dua-duanya Enggak. mah gila, dua-duanya mah. Kalau kata gua sih karena si Baimnya itu sih yang awalnya jadi terlalu ngekang. Akhirnya si Paula jadi kayak gitu. Dua-duanya salah emang. Iya, dua-duanya gila kalau kata gue. Dua-duanya salah. Gue nanti nggak mau Ren ya, tiba-tiba nanti lu udah nikah, laki lu nelpon gue curhat tentang lu ya. Bang, gua digebukin selama ini, Bang. Enggak, jangan-jangan lu yang ngegebukin. Iya, lu yang digebukin, lu yang ngegebukin Ngegebukin laki dia. lu, nanti laki lu cerita ke gua. Iya, itu pasti. Kan? Bang, emang Reni kayak gitu tuh Bang pas masa mudanya. Ih, jangan kan muda, orang udah kayak gitu.
Takut gua, Ren. Kalau dia mah aman-aman aja. Dia kan lo tau, Nat, kalau marah kan diem. Diem ngebatu. Gini-gini. Dia Ditowel. dia kesulut dikit aja langsung hatinya langsung gede. Wah, langsung. Terus kayak Ngeri. kena siram bensin. Ngeri, Ren. Bener ya, lu ngeri, Ren. Gue takut nanti kalau lu udah berumah tangga lu nggak bisa mengontrol itu sih. Nah, betul. Emosi lu sih. Iya lagi dia. Iya, benar. Takut gua. Benar. Bapak gua aja takut. Iya juga ya. Papa ini takut nanti anak orang kamu apa-apain gitu kan. Jangan sampai kamu mulangin anak orang. Enggak kebalik, Pak. Enggak. Enggak, kamu mulangin anak orang kata dia kan. Gue takutnya juga nanti lu dapet pasangan juga yang karakternya juga sama-sama keras. Betul. Berantem. Ya kita bakar aja rumah ini. Nah, susah. Harus ada yang ngalah loh. Ya gak mau lah gue yang ngalah. Kalau dia yang salah gue gak mau ngalah. Kalau gue yang salah gue ngalah. Berarti gini, berarti lu tipikal yang oke-oke aja kan kalau lu dapet pemimpin, ya suami lah, suami yang dibawa lu, nggak apa-apa lu. Yang bisa diatur. Nggak apa-apa lu. Yang penting kayak. Nggak, kita lepasin dulu itu embel-embel kaya itu, lepasin dulu. Embel-embel Ya. sisa. Maksud gue sangkanya yang di bawah gue semua kerja gue yang gak mau lah. Enggak. Ya emosi, bukan emosi. Karakteristik leadernya tuh lu yang leadernya. Dominan lu di Lu nggak apa-apa gitu. di rumah tangga itu. Jangan deh. Tuh kan? Jangan deh. Sementara lu punya sifat kayak gitu. Susah, Ren. iya, lu harus Ini nurunin kita coaching ego. klinik ya. Kalau gue jujur gue nggak mau. Nah, Gue lebih baik gue yang nurut, gue yang oke, ya gue oke. tapi jangan nurun juga. Iya, nah. iya. Cuman kalau untuk demi mempertahankan itu, apa salahnya untuk gue nurunin Tuh, ego gue? iya. Tapi dalam artian, dalam tanda kutip, ya ini harus kita obrolin. Kayak Gue nggak misalkan nyaman gini kayak nih, gini. tiba-tiba ada nomor telepon berbunyi dari nama cewek. Kan pasti kan ditanya sama istrinya ataupun sama suaminya, itu siapa yang nelpon? Oh ini teman kantor, angkat aja. Berarti kan dia terbuka, tapi nggak boleh megang HP dia. Yaudah angkat aja ini gitu kan. Ya itu kan nggak apa-apa. Ya kayak gitu gak apa-apa. Tapi kan maksud gue tuh nggak membuka mencari tahu tentang Iya. sosmednya, WhatsApp, chatting sama siapa tuh nggak perlu menurut gua. Gitu loh. Enggak. POV Kalau gua kayak misalnya dia gitu. nelpon kawannya, yaudah angkat aja, it's okay. Yang gua nggak mau itu adalah privasi dalam artian gua nggak boleh megang handphone dia sama sekali, paham nggak sih? Nggak boleh megang handphone dia sama sekali. Oh iya, tapi kan POV kita orang kan maksudnya nggak boleh ngecek loh, maksudnya nggak boleh ngecek setiap sosial media tuh DM-nya apa, WhatsApp-nya sama siapa, nomor teleponnya, atau nanti ada nomor mas gas atau kan tukang gas, tukang balon lah, apalah gitu loh. Ya kalau lu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kita baru memegang, minjem handphone dong. Jangan, nggak boleh. Apa? Gue sampai habis ketawa gue. Ya aneh nggak sih? Lu juga megang handphone, nggak boleh. Tapi kalau misalkan lu lagi megang HP pasangan lo, dia bener kayak dingin, pasti ada Nah. itu udah mulai ada apa-apa Kalau ya. misalnya gua megang handphone dia biasa aja, ya udah, it's okay gitu. Yang gua tangkep itu kan adalah kayak gua nggak boleh megang handphone dia sama sekali gitu. Kayak ada nelpon itu gua nggak berani ngangkat. Mak, dia nelpon, ya mah gitu kan, nggak apa-apa. Nggak Atau apa-apa. kawan kantor dia, Kak saya misalnya Kak saya aspri dari bos ini, misalnya suami kita bos nih kan, mau report kerjaan gini. Oh iya bentar, suami saya lagi di kamar mandi, tunggu ya. It's okay gitu. Tapi gue nggak bakal ngecek kayak asprinya ini siapa, cantik apa bahenol, itu enggak. Tapi kalau nggak boleh megang handphone, berantem aja kita. Kamu ini aneh, nggak boleh megang handphone kamu. Lampungnya keluar. Tiba-tiba kan nanti, halo yang siapa lo? Yakin tuh gue, pasti itu. Keluar tanduknya. Iya, tuh keluar tanduknya itu. Halo yang, kata dia. Iya, bisa bicara dengan siapa? Saya Rensa. Pesan terakhir di episode ini adalah buat pasangan Reni, Sabar-sabar aja. sabar aja. Kuat-kuatin ya. mental. Tahan banting, tulang baja. Karena lu akan dibanting sama dia. Tulang baja. Ya kan? Aku nggak bakal ngebanting kamu. Paling aku bakal nyundut kamu pakai besi panas. Ya Allah, kenceng bener ya Allah. Kau yang tak sayang mendengar Gimana? Seru kan? Dengerin episode ini di podcast Bang Gip.
Gibran ini Indopet with Hadi Gibran and Reni Marisa. Mengapa ini kumacawa? iya wah.